Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas segala napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sebelum memulai aktivitas kami, kegiatan kami di hari ini, kami mau bersekutu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa memahami, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025, diambil dari kitab Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ayat-ayat ini merupakan doa syafaat Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dia berdoa agar mereka terus berupaya untuk meniru sikap daripada Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan yang benar-benar memahami kasih Kristus. Allah adalah titik sentral, baik pada bagi awal dan akhir dari setiap kehidupan kita. Manusia dapat berpikir, mengusahakan, bahkan melakukan banyak hal di dalam kehidupan, tetapi Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada semuanya yang kita pikirkan sebelumnya. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan atau pikirkan. Doa Paulus ini juga berlaku untuk semua orang Kristen yang memang benar percaya kepada Yesus. Rasul Paulus yakin bahwa Allah bisa menjawab doa setiap orang percaya dan memenuhi permintaan mereka dengan cara yang jauh lebih dari luar biasa daripada yang mereka harapkan atau bayangkan. Karena itu, di dalam sikap iman, ketika kita mulai menganggap bahwa terkadang diri kita ini adalah orang yang paling penting, paling luar biasa, dan paling layak mendapatkan pujian, maka sejatinya itu merupakan salah besar. Kenapa? Karena seorang Rasul Paulus pun mengatakan sikapnya terhadap kemahakuasaan daripada Allah. Dan ajaibnya lagi, Paulus secara terus terang mengakui bahwa Allah yang dipercayainya bukan hanya melakukan segala sesuatu, tetapi lebih daripada yang biasa manusia lakukan. Tetapi Allah yang menyatakan kuasanya bekerja secara nyata dan sungguh luar biasa. Di Efesus 3 ayat 20 ini menekankan kebesaran kuasa Allah yang mampu melakukan hal-hal yang jauh melebihi apa yang dapat kita minta atau kita pikirkan sebelumnya, mendorong umat percaya untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Renungan ayat ini mengajak kita untuk tidak membatasi Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi kita percaya bahwa rancangan dan kuasanya bekerja di dalam diri kita untuk hasil yang luar biasa, melampaui daripada ekspektasi kita masing-masing. Terkadang ada orang Kristen yang merasa bahwa masalah mereka terlalu berat atau terlalu sulit untuk diatasi.
Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka doakan. Tetapi Allah mau katakan, Allah punya kemampuan yang tidak terbatas untuk memahami keadaan mereka dan untuk membantu mereka. Pada saat yang tepat, Allah bisa menyelesaikan masalah apapun yang mereka hadapi. Mungkin bisa dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan, atau dengan cara yang mereka anggap mustahil. Inti renungan daripada Efesus 3 ayat 20-21 ini ada 4. Yang pertama adalah kuasa Allah yang melampaui batas. Ayat ini menegaskan bahwa Allah jauh lebih besar daripada segala pikiran dan permintaan kita. Ia dapat memberikan lebih dari yang kita mintakan, bahkan melebihi apa yang kita bayangkan sebelumnya. Yang kedua, keterbatasan daripada manusia itu sendiri. Pikiran manusia itu kecil dan terbatas. Kita seringkali membatasi apa yang kita minta dari Tuhan, karena kita tidak memahami rencananya yang sempurna atau kuasanya yang dahsyat. Yang ketiga adalah dorongan untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Ayat ini mendorong kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan belajar percaya serta berserah sepenuhnya kepadanya. Ketika kita melakukan ini, kita dapat melihat kebaikan dan hal-hal yang luar biasa yang melebihi daripada ekspektasi kita. Yang keempat adalah kekuatan yang bekerja dalam diri. Kuasa yang bekerja dalam diri kita bukanlah kekuatan kita sendiri, melainkan kuasa Allah yang memberdayakan dan menguatkan kita. Penerapan dalam kehidupan ada 4, yaitu yang pertama, jangan membatasi diri untuk berdoa. Ketika kita berdoa, kita tidak perlu khawatir dengan batas-batas pikiran kita. Allah dapat dan akan melakukan lebih daripada itu. Yang kedua, percaya pada rencananya. Gantungkan harapan dan percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan sempurna untuk hidup kita, meskipun saat ini belum memahaminya. Yang ketiga adalah kita harus berserah total kepada Tuhan. Belajar menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan akan membuat pintu bagi pekerjaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Yang keempat, mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Sadari bahwa kita tidak dapat menguatkan diri sendiri, tetapi Allah sanggup menguatkan dan memberdayakan kita melalui kuasa-Nya yang bekerja dalam diri kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kalau dia layak mendapatkan segala kemuliaan dan pujian. Tuhan memberi kita semua hal yang kita perlukan. Karena itu layaklah kita berkata kalau Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Amin. Di dalam doa, Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah melakukan lebih banyak hal dalam hidup kami daripada yang dapat kami bayangkan sebelumnya. Kami percaya Tuhan akan terus melakukannya bagi kami. Ajari kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan berkati pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.